Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyut bersama ini Bung Sayuti nih, mantan salah satu Dewan Mahasiswa dulu ya, zaman perjuangan dulu ya, mantan ya, kalau saya bilang aktivis UI pada zaman-zamannya NKKBKK ya, waktu kita ya NKKBKK. Beliau selalu di depan dengan pasukan tekniknya. Bersama Dewan. Jadi ada Bang Lukman juga ya. Nah, saya sendiri Buyung Ishak. Kami coba sedikit membahas ya, bukan mencermati. Ini presiden kita ini, kalau saya bilang untuk keluar, dia paling hebat ya. Apa yang dipedomankan kepada nilai-nilai sebagai negara non aktif, apa istilahnya, beliau kan negara kita ini kan non-blok ya, itu dia manfaatkan, dia lakukan. Di samping itu proaktif untuk membantu negara yang dijolimin, yang terjajah. Itu dia oke banget. Tapi ada yang buat kita resah nih. Kok di dalam negeri seperti ini ya? Jadi mungkin Bang Sayuti bisa cerita sedikit banyak tentang pengalaman Bang Sayuti. Hasil pernah menjadi anggota DPR, juga pernah menjadi apa Bang yang di wakil sekretaris presiden. Ini bukan kacang-kacang, ini kenyataan. Nah, mungkin beliau bisa cerita sedikit seharusnya bagaimana Prabowo bersikap terhadap Republik ke dalam. Ya, jadi untuk sementara kita melihat bahwa dalam keadaan dunia diliputi oleh ketidakpastian sekarang, persisnya itu terjadi peralihan. Peralihan, jadi kalau dilihat skalanya itu semacam perang dunia ketiga. Tetapi tidak dulu definisi perang dunia pertama dan kedua itu kan Eropa terlibat perang. Ya. Karena Eropa tidak ikut, maka dianggap bukan perang dunia. Tapi kalau dari segi skalanya itu perang dunia. Udah seluruh wilayah. Semua wilayah. Walaupun Amerika nggak ikut secara langsung, tapi secara dia langsung turut mendukung Israel untuk melawan negara-negara musuh. Jadi dalam situasi yang volatile, artinya yang labil seperti itu, Prabowo bisa bersiasat di antara kekuatan-kekuatan dunia, tapi prestasi luar biasa. Prestasi betul. Yang sebenarnya juga melepaskan juga berapa konsesi gitu untuk mendapatkan itu. Tapi bukan hanya dunia yang mengalami itu, mengalami perubahan itu, yaitu terjadinya pergantian atau rubuhnya, bisa dibilang rubuhnya bangunan International Liberal Order. Tatanan dunia internasional yang liberal itu kan rubuh. Dulu kan ada tatanan itu tidak berlangsung puluhan tahun karena ada WTO, ada IMF, ada Bank Dunia, itu kan semua organisasi yang dibentuk untuk mengamankan International Liberal Order atau New Order yang dipimpin oleh Amerika. Tapi dengan bangkitnya Brazil, India, China, Rusia, BRICS dan Indonesia juga, itu membuat ternyata kepercayaan diri dari Amerika dan Eropa itu yang tadinya kuat sekali bahwa tidak ada yang bisa melawannya, ternyata itu rontok juga. Udah rontok. Kalau menurut saya juga udah rontok. Kekuatan mata uang dolar yang menguasai perdagangan dunia itu yang tadinya tidak tersentuh, bahkan
ketika Gaddafi dianggap mau menyentuh itu dan kemudian dia dibunuh dan beberapa negara yang mencoba untuk keluar itu mereka jadi korban. Sekarang ini negara-negara baru yang bangkit itu bisa melawan dan mereka selamat. China itu bahkan sudah mengambil alih kepemimpinan ekonomi. Jadi kita alami satu masa peralihan di mana masih ada sisa-sisa kekuatan Amerika untuk menggerak. Tapi dalam kenyataan itu dunia tidak sepenuhnya lagi bergerak kepada dia. Sudah bukan lagi di apa namanya adik kuasa tunggal. Jadi sekarang kan multipolar. Yang tadinya hanya satu menjadi banyak. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita juga alami bukan dunia, kita juga alami dalam negeri. Ada perubahan-perubahan yang sangat besar terjadi di depan kita. Sayangnya, perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan elit atau perubahan-perubahan di kalangan elit itu dampaknya yang memikul adalah rakyat. Yang pikul paling berat itu rakyat. Rakyat kita kasihan karena ketika pembangunan ini masih berorientasi liberal dan dikuasai oleh apa namanya adidaya tunggal Amerika, itu mereka juga nggak kebagian. Sekarang ketika terjadi juga gonjang-ganjing seperti ini, mereka dalam keadaan dipermainkan juga. Mereka ekonominya mereka itu hancur karena relatif bergantung kepada bangsa. Jadi ini hanya charity aja, bantuan, kemudian orang yang memberikan bantuan itu pergi tinggalkan mereka. Bukan satu bentuk dinamika ekonomi yang punya fundamental itu nggak ada. Jadi ketika terjadi perubahan-perubahan ini, mereka bergantung pada keuncah tali yang tipis itu. Ini yang membuat mereka rawan. Artinya prestasi-prestasi Pak Prabowo di luar negeri yang bersifat internasional itu masih menghadapi tantangan karena menurut teori kekuatan lobby kita di tingkat dunia, tingkat internasional tergantung dari kemampuan kita membangun dalam negeri. Dia merupakan cerminan. Jadi kalau Anda berhasil dalam negeri, harus dihargai di luar negeri. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, itu nanti kita hadir dalam forum diplomasi itu hanya kemasan aja, dianggap hanya tambahan-tambahan terlibat. Kita tidak punya footing yang kuat, walaupun kita kerahkan buzzer 5.000 atau 5 juta buzzer untuk mengatakan wah kita berjunjung apa. Tapi orang tahu esensinya itu nggak ada, itu hanya makan. Terus jalan keluarnya bagaimana ya? Prabowo harus bagaimana ya? Jalan keluarnya adalah saya tentu tidak berani untuk memberi nasihat kepada Pak Prabowo. Dan mestinya memang ada juga etik memberi nasihat kepada seorang presiden. Karena presiden itu kan tahu sebenarnya, lebih banyak tahu dari kita. Jadi agak kurang ajar juga kalau kita merasa tahu. Lebih tahu dari dia ya. Dia kan tahu banyak semua laporan, banyak variabel. Cuman kalau misalnya ada peluang untuk memberi nasihat, ada pintu masuknya. Pintu masuknya adalah karena terlalu banyak informasi. Maka presiden bisa diarahkan oleh orang-orang yang pembisiknya ini, orang-orang paling dekat. Nah, orang yang paling dekat ini kita nggak bisa bilang satu-satu, tapi kita anggap karakter aja. Karena ada satu prinsip dalam perang, dalam dunia Islam dulu pengalaman di Kesultanan Seljuk. Itu ada contoh di mana orang menghadapi panglima itu dianalisa, tapi oleh orang yang ahli, atau penasihatnya dia bilang nggak usah lawan panglimanya, hadapi saja penasihatnya, karena penasihat itu yang menentukan panglima.
Dan ternyata benar, di lapangan Panglima itu disesatkan oleh informasi penasihat, sehingga Panglimanya kalah. Jadi penasihat inilah yang sebenarnya kalau presidennya tidak kuat, artinya bukan tidak kuat, tidak mampu, tapi karena bebannya terlalu berat, jadi memilih yang paling dekat, yang paling menguntungkan. Gitu. Saya kan punya pengalaman dalam kepemimpinan mahasiswa itu kan, mahasiswa majemuk juga, kelompok. Ada kelompok ini, kelompok nasionalis, macam. Jadi kita tahu bagaimana caranya menangani pluralisme itu, perbedaan-perbedaan yang majemuk itu. Saya yakin Pak Prabowo juga tahu itu, karena dia tumbuh dari latar belakang itu. Tetapi yang saya khawatir, pada posisi sebagai seorang presiden, informasi begitu banyak dan ketidakpastian begitu tinggi. Sebagaimana dalam definisi mengatakan seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu bergumul dengan ketidakpastian yang baik tinggi. Orang yang bergumul dengan ketidakpastian is someone who deals with the higher degree of uncertainty. Yang ketidakpastian yang berderajat tinggi itu memang miliknya pemimpin. Tapi ketika terlalu tinggi ini ketidakpastian, ada satu masalah yang terjadi pada soal itu, yaitu dan saya lihat itu ilmu belum dikembangkan di Indonesia, belum berkembang. Apa yang namanya dari pengalaman saya, masalah itu pada dimensi epistemologinya. Jadi misalnya kalau orang-orang ini memberikan nasihat, misalnya cara bagaimana menggemukkan ayam, bagaimana misalnya membesarkan kambing, itu kan ilmunya ada. Ya. Kalau tumbuhan-tumbuhan dikasih pupuk, dia punya keteraturan, kepastian itu tinggi. Jadi kalau begini maka begini, karena niscaya adalah apalagi dibantu dengan penelitian. Nah, kita katakan karakter dari relasi seperti itu namanya ilmu natural. Natural science. Jadi dia terikat pada empirisme, pada positivisme. Sekarang bagaimana misalnya perkembangan sekarang, di mana kadang-kadang yang kita maksud A atau orang maksud A itu sebenarnya maksudnya B. Jadi informasi-informasi ini harus disaring oleh orang-orang yang benar-benar jujur. Kalau tidak, presiden tidak bisa memutuskan. Oke, Bung Saito, saya kalau bicara jujur, saya terenyah dalam arti kata. Ini kan yang memimpin kita orang politik, ya. Di sekitar kita ini yang memimpin orang politik. Nah, apa yang mereka lakukan sepanjang saya hidup ini, mereka itu mementingkan partainya mereka. Jadi yang saya maksud, bahwa ilmu dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan ada kepentingan, itulah masalah epistemologi. Ada kepentingan perspektif satu penasihat berbeda dengan perspektif penasihat lain. Apalagi kalau mereka karena tidak jujur, mereka bisa memainkan. Jadi presiden bisa bingung apa maksud data ini. Jadi data yang diajukan itu bisa misleading. Salah satu contoh, bagaimana kita bertahun-tahun hadapi satu hal yang sangat sederhana, yaitu ijazah palsu. Saya kok jadi emosi kalau dengar itu. Nah, artinya ini kan kita harus audit juga. Betapa banyak waktu yang kita buat untuk satu hal yang sederhana, yang bergantung pada satu hal yang sederhana. Apa itu? Kejujuran. Kalau orang jujur, selesai masalahnya. Kalau Prabowo jujur, Jokowi jujur, selesai. Tetapi masalahnya adalah dari awal sejaknya Jokowi itu memang tidak jujur. Dari SMK
ya kan? Banyak kasus-kasus yang nggak usah saya uraikan. Tapi kita ambil saja. Kalau ini jujur datang ke aparat, memang sebenarnya terus terang ada kebutuhan waktu itu. Satu kelompok negara atau kekuatan yang punya uang banyak, mereka meminta saya jadi presiden. Dibikinlah ijazah untuk memenuhi kebutuhan itu. Cerita aja. Sebenarnya saya juga nggak mau, tapi saya dipaksa atau diatur, diarahkan atau dibimbing oleh katakanlah siapa, gitulah. Rektor UGM pada waktu itu Pratikton kan, misalnya bahwa ini demi kepentingan nasional. Jadi terpaksalah saya ikuti saja. Jadi dia punya alasan juga yang bisa dikemukakan bahwa ini bukan sebenarnya masalah dia, kesalahan dia. Tapi juga karena ada sumbangan dari kepentingan orang lain yang ingin supaya saya jadi presiden. Jadi sebagai alat lah ya. Saya sudah bilang sama mereka bahwa apa mungkin saya mampu? Bisa. Tapi saya nggak punya ijazah yang seperti itu. Nanti diatur misalnya kalau memang benar. Ini menarik ini pembahasannya. Tapi karena tidak ada kejujuran, maka masalah tidak selesai. Nah, kita ingat pada waktu negara ini diberikan, syarat pertama yang diperdebatkan oleh para founder itu sila pertama ketuhanan yang benar. Kalau orang itu takut kepada Allah, dia tahu bahwa hidup itu bukan lagi di dunia, berapa ribu triliun pun yang dia dapat. Tapi kalau akhiratnya dia tidak dapat apa-apa alias disiksa dan minta pertanggung jawaban dengan jelas, dia akan takut itu berbohong. Nah, oleh para founding fathers, prinsip ini yang dibikin dasar. Nah, baru kemudian diterapkan yang namanya check and balance. Check and balance itu saling mengunci, mengimbangi, mengontrol. Nah, check and balance ini hanya bisa bekerja kalau ada wasit yang jujur. Ini wasit yang jujur, MPR ini udah dirubuhkan. Dia sama dengan lembaga lainnya, jadi nggak ada wasit. Makanya persoalan tidak selesai karena ada pertandingan, tidak ada wasit, gitu loh. Nah, ini tentu bukan persoalan yang dibuat oleh Pak Prabowo. Semua ini terjadi sebelum dia jadi presiden. Tapi ketika dia ingin memutuskan masalah, dia terikat pada kondisi ini. Ini orang bermain semua dan tidak ada wasit. Bagaimana Bang? Pusing nggak? Pusing lah. Pusing Prabowo. Pusing, kasihan. Nah, kedepannya lebih pusing lagi adalah ternyata bukan hanya bapaknya. Sekarang juga anaknya sama aja. Sama juga mulai ditemukan bukti-bukti bahwa tidak ada yang namanya ijazah SMA dan sebagainya. Nah, ini kita double down ini. Satu sudah down, ini double downnya. Jadi kejatuhan yang berganda. Bagaimana sebuah nasihat kepada presiden harus mempertimbangkan semua ini. Karena apa akibatnya? DPR yang dalam kondisi konstitusi kita sekarang, mereka mengendalikan semua. Mereka mengendalikan apa namanya dibanding dengan wakil-wakil yang sepertinya utusan daerah, DPD nggak bersetuju. Bersetuju pada DPR sebagai wakil dan rakyat. Prabowo juga nggak bisa mengambil tindakan yang sewenang-wenang karena pasti akan nanti ada apa-apa DPR yang harus ada apa-apa dengan kepada DPR. Nah, ini DPR yang lahir dari satu sistem yang bermasalah seperti ini kan juga menguntungkan Prabowo. Tetapi gini, saya jadi pesimis nih. Ya, sekali begini, jangan juga berita-berita yang membuat kita pesimis ini disampaikan begitu ke Pak Prabowo. Disitulah tugasnya pemimpin dan penasihat. Sebenarnya disitulah gunanya penasihat. Bisa dibikin maksud, semua dibikin maksud, kemudian dihubungkan relasinya. Tapi maksud ini jangan hanya ini dalam ilmu
masa dalam ilmu yang mungkin tidak bertahan. Tapi bukan hanya dimensi materialnya saja yang dihitung dalam arti itu, tapi juga spiritualnya harus dihitung, budayanya harus dihitung. Inilah mana titik-titik dalam arti itu. Nanti begitu banyak variabel namanya dalam sistem pembahasan komputer. Tapi bisa disiasati mana yang paling determining. Beberapa unsur. Ini yang disampaikan kepada Pak Presiden. Bapak kalau tangani ini, maka ini begini. Nah, jadi masalah tidak terlalu susah. Tetapi yang saya amati, yang saya lihat, ada kesan. Orang yang berada di sekitar Bapak Prabowo ini, memang bangga kalau bisa memberikan banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hanya dipusing. Maka, tiba kepada Prabowo, ini masalah memang sudah sekali. Dan saya harus putar-putar dulu. Misalnya angkat kodari dulu, gitu kan. Nanti ditendang gitu. Iya, saya nggak tahu. Tapi itu terlalu muter-muter. Pertanyaan kita sekarang, seberapa cepat langkah Prabowo dibanding dengan masalah yang timbul. Ini bisa dihitung. Karena kita ingat, kita lihat kalau kita kiamat, peranan Menteri Keuangan itu kan tugasnya adalah ketika masalah belum selesai, maka terjadi mutar-mutar air kotor di bilas-bilas ini. Ini masalah sudah timbul, maka tugasnya Menteri Keuangan adalah melakukan mitigasi. Akibat dari masalah ini belum cepat selesai, maka cepatlah kasih store itu duit untuk mencegah jangan terlalu masalah di sini. Pertanyaan kita nih, seberapa cepat langkah mitigasi 200 triliun ini bisa mengatasi masalah yang sekarang terjadi? Uang sudah nggak ada, masyarakat sudah hampir nggak bisa bertahan. Yang terutama yang harus dipikirin itu kelas menengahnya. Kelas menengah udah nggak ini karena kalau dari dulu kan kelas bawah selalu bisa diatasi dalam tiap 5 tahun ada bansos ada. Tapi kelas menengah, usaha-usaha menengah kecil itu nggak bisa banyak, bahkan pemerintah banyak berutang sama mereka berutang sama mereka, tidak membayar kontrak-kontrak dan dibiarkan mati aja begitu. Terutama zamannya Jokowi banyak sekali dan dibiarin aja begitu. Itu sesuatu yang satu saja perusahaan seperti begitu di masanya Pak Harto jadi diperlakukan seperti begitu sudah diambil tindakan. Nah itu tidak boleh sama sekali, mereka dilindungi. Oke, ini kita udah dikasih aba-aba ini. Terakhir apa pesan? Ya, testimoninya gimana nih? Saya nggak berani nasihatin. Apa sih? Karena mereka lebih tahu lah. Oke. Jadi aspirasi. Kita dukung aja lah ya. Ya kalau dukung ya pasti. Pasti. Wah, senang saya nih kalau dukung pasti. Iya. Ya kita berharap siapa namanya presiden kita ini lebih tegas lagi. Bisa cepat mengatasi. Iya. Masalah yang sekarang berkembang lagi. Ya, masalah bukan ijazah juga bermasalah. Ini kan diselesaikan dan tidak bisa dengan cara normal. Oh. Ya nggak bisa. Bagaimana? Nah itu bagaimana kepemimpinannya Pak Prabowo mengatasi benar-benar. Oke, terima kasih para pendengar sekalian. Kami hanya ingin memberikan informasi bincang-bincang saya dengan Habib kita. Beliau ini aktivis, semoga bermanfaat ya. Amin ya. Semoga bisa memberikan pencerahan dan memberi pedoman kepada kita bagaimana kita harus sabar bersikap. Kejujuran, kebenaran, keadilan.
Racikan Berita 1.